Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin bertemu kesatria Afton. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jaemin yang lagi menyapa Beiril. Sebuah kehormatan untuk bisa bertemu dengan Anda. Nama saya Jaemin Walton. Belajarlah berpedang. Apa yang sedang kamu katakan? Jaemin saat ini sedang mempelajari sihir. Saya tahu itu. Saya rasa dia mampu menguasai pedang jika dia mempelajarinya. Karena darah Kon Walton mengalir begitu kuat di dalamnya. Jika seorang pendekar pedang yang mengatakannya, mungkin itu benar. Tapi bakat Jaemin dalam sihir belum pernah ada sebelumnya. Saya tahu bahwa seseorang yang memiliki bakat untuk menjadi kelas 9. Saya juga pernah dengar sebelumnya, jika dia sampai melewatkan masa-masanya akan sulit untuk bisa kembali lagi. Jaemin bergumam, akan sangat bermanfaat jika aku bisa melakukannya. Tapi kembali ke titik terkuatku adalah prioritas utamaku sekarang. Jaemin berkata, saya ingin fokus sihir dulu. Baik, aku mengerti. Kita beralih di luar ruangan. Di sana ada Jaemin. Jaemin bergumam, seperti yang diharapkan dari teman keluarga besar Bell. Dikelola dengan sangat baik. Rasanya seperti ada tembok besar berdiri di depanku. Tapi aku beruntung untuk bisa mendapatkan pernapasan mana dan gelang kehidupan. Aku juga menemukan kembali Perfect Cell. Tapi ini masih belum cukup. Dalam waktu singkat, aku pasti akan tersedat. Kelas 7 di mana seseorang mulai disebut sebagai penyihir hebat. Sebuah level di mana tidak bisa dicapai hanya dengan berlatih untuk menjadi lebih kuat. Titik di mana perspektif sihir untuk seorang penyihir dibentuk. Bertemu dengan sebuah level dan titik di mana sebuah pintu untuk menjadi seorang penyihir hebat terbuka. Akan mudah jika aku melakukan seperti yang di hidupku sebelumnya. Tapi aku tidak akan bisa menang melawan para bajingan itu jika aku melakukan hal yang sama seperti dahulu. Ketika aku kalah dari mereka menggunakan strategi itu, aku baru sepenuhnya mengerti. Berkat orang itu, aku harus tumbuh jauh lebih besar. Tapi bagaimana dia berhubungan dengan ibuku? Ekspresi sedih pada wajahnya itu tidak bisa berbohong. Dengan tiba-tiba ada sebuah monster yang mau menyerang Jaemin. Dengan sigap, Jaemin langsung melindungi dirinya dengan sihir pelindung. Jaemin berkata, berani sekali kamu mengganggu waktu pribadiku. Di saat Jaemin mau menyerang monster itu, tiba-tiba ada seseorang yang langsung mengalahkan monster tersebut. Orang itu berkata, apa kamu baik-baik saja? Aku dengar ada tamu terhormat yang datang dari keluarga Walton. Tapi aku belum bisa bertemu denganmu hingga sekarang karena aku sibuk. Jaemin bergumam, dia mampu menghancurkan monster sebesar itu dalam sekejap. Mungkin dia tidak sekuat Beiril, tapi kemampuannya perlu diakui hebat. Orang yang menyelamatkan Jaemin berkata, maaf untuk perkenalannya yang terlambat. Aku Sabel, ajudan Marquis Bell. Jaemin bergumam, seorang ajudan
sekuat ini? Sabel berkata, "Kamu tidak perlu merasa waspada. Aku bersumpah bahwa aku adalah pelayan yang setia kepada Sang Marquis. Kalau begitu, apa kamu bisa menjelaskan ini? Kenapa tiba-tiba ada monster muncul di sini?" "Itu hobi Sang Marquis." "Apa?" Kita beralih di dalam ruangan. Di sana ada kakek Jamin. Dia berkata, "Jadi, apa sudah ada perkembangan?" "Kami menemukan kalau mereka adalah kelompok iblis. Tapi sayangnya, kami kehilangan mereka." Tidak disangka, pengikut Raja Iblis muncul sekali lagi. Ada rumor kalau para iblis telah berkeliaran di daerah kita juga. Tapi satu-satunya tempat di mana pembunuhan berantai dilakukan adalah di Afton. Seperti yang diduga, kelihatannya mereka kembali untuk balas dendam. Sekitar 50 tahun atau lebih yang lalu, ayahku membunuh pemimpin dari para iblis. Ayahku mencoba untuk membuat mereka membayar dosa-dosa mereka dengan membuat para iblis itu runtuh dalam kehancuran. Sabel, para iblis akan dihapuskan dari dunia lagi oleh tangan keluarga Bell. Saya menunggu perintah Anda. Cukup untuk hari ini. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Oh iya, saya hampir lupa. Saya bertemu dengan Tuan Muda Jamin saat kemari. Kamu bertemu dengan Jamin? Di mana kamu bertemu dengannya selarut ini? Dia diserang oleh monster yang ada di kolam, ucap Sabel. Kita beralih di tempat lain. Di sana ada Ibu Jamin yang memasuki ruangan. Dia berkata, "Jamin, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka?" "Aku baik-baik saja, berkat ajudan Sabel. Aku sangat khawatir. Aku benar-benar akan menghukummu kalau sampai kamu menyelinap keluar sendirian di tengah-tengah malam lagi. Padahal aku sudah meminta orang untuk menghalangi area itu. Aku rasa mereka membuat kesalahan." "Apa ayah masih memburu monster air yang tidak masuk akal itu? Bukankah ibu dan aku sudah berkali-kali mengatakan kalau itu berbahaya?" "Sebuah kehormatan bertemu dengan Anda. Saya Sabel." "Aku Cyrus Bell. Aku dengar berkatmu Jamin selamat. Aku yakin dia sebenarnya bisa mengalahkannya, walaupun aku tidak ada di sana. Sudah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa melihat kemampuannya dengan mata saya sendiri." Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada Jamin yang sedang menyamar. Jamin bergumam, "Akhirnya aku bisa keluar. Tapi kenapa tidak ada siapapun di jalan?" Jamin bertanya kepada seseorang, "Permisi, tempat Piro di mana ya?" "Kamu hanya perlu pergi ke arah itu. Sampai jumpa." "Permisi, tunggu sebentar," ucap Jamin. Tiba-tiba ada yang berteriak, "Pembunuhan! Ada iblis!" Jamin langsung pergi ke arah suara tersebut. Ternyata benar ada seseorang yang sudah mati. Tiba-tiba ada seseorang prajurit datang. "Tolong, minggir! Ada mayat lagi yang tanpa jantung. Sejauh ini sudah beberapa mayat ditambah dengan ini. Aku akan pergi dulu dan melaporkannya pada Marquis." Jamin bergumam, "Jantung biasanya digunakan dalam ritual untuk memanggil ras iblis. Pantas saja para orang dewasa merasa cemas.
walaupun mereka mungkin berpikir aku tidak menyadari apa-apa. Tujuan mereka mungkin untuk balas dendam pada keluarga Bell. Ini artinya kelompok Piro juga berada dalam situasi gawat. Pantas saja tidak ada yang menghubungiku. Kelihatannya aku harus turun tangan. Jamin pun langsung menggunakan sihir tidak terlihat. Tapi ini jadi kesempatan yang bagus karena orang-orang kuat tidak di sini. Jadi aku bisa menyusup. Kita beralih di dalam ruangan. Di sana ada Ricky dan Ana. Ana berkata, "Ada apa, Kak? Apa ada sesuatu yang bagus terjadi?" "Aku rasa begitu. Ana, istirahat dulu sebentar. Aku akan kembali." Kita beralih di tempat Jamin. Dia sedang menelusuri tempat di sana. Jamin bergumam, "Aku merasakan sesuatu datang dari situ. Apa itu tempat untuk menuju dewa?" Dengan tiba-tiba ada yang menepuk Jamin. Jamin berkata, "Siapa itu?" "Aku awalnya ingin mengejutkanmu, tapi ternyata tidak mudah melakukannya." Ternyata yang menepuk Jamin adalah Ricky. Dengan tiba-tiba Ricky menutup mulut Jamin. Dan lalu dia berkata, "Kamu tidak boleh sampai ketahuan yang lain, bukan? Ikuti aku. Aku tahu tempat yang bagus." Kita pun dialihkan di sebuah tempat. Jamin berkata, "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu bisa muncul di belakangku tanpa aku merasakan sedikit pun keberadaanmu? Bukannya kamu kesini karena merindukanku? Kamu tidak senang bertemu denganku? Bagaimana kamu melakukannya?" Karena area ini berada di bawah pengawasan Sang Dewi. Mungkin aku masih belum mencapai kekuatan penuh. Tapi aku pelan-pelan mulai mendapatkan kekuatan penuh di tempat ini. Atau bisa dibilang aku mulai berasimilasi dengan tempat ini. Jamin bergumam, "Apa dia akan menjadi penguasa saat di area tempat Piro?" Tidak hanya itu, aku juga tidak merasakan ada kekuatan undead dari tubuhnya. Aku tidak menyangka kekuatan pembawa pesan Dewi bisa menjadi sekuat ini. Jamin berkata, "Baiklah, aku pikir kamu tahu semacam trik yang sangat kuat. Kamu datang tepat sekali. Sang Dewi sedang mencarimu. Aku akan menyampaikan pesan dari Dewi." Setelah itu Ricky langsung berubah. Dia berkata, "Kekuatan demonik yang mengerikan mulai bangkit. Hutan gelap di sana semuanya akan dimulai. Semua itu harus dihentikan sebelum menyebar dan merajalela. Jika tidak dihentikan, maka daerah kawasanku akan runtuh. Kamu harus pergi ke hutan gelap. Kamu tidak akan rugi apa-apa. Tolong, aku mohon kepadamu." Setelah Sang Dewi berkata seperti itu, Ricky pun kembali ke bentuk sebelumnya. Apakah Jamin akan membantu Dewi Piro? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!